Jadi ini pertemuan ke-8, nanti pertemuan ke-9 saya sedikit menyinggung materi yang akan diajarkan oleh Pak Muhtarom karena di pertemuan ke-10 kita sudah UTS gitu kan. Nah, ini sudah saya jelaskan, saya review sedikit. Jadi tetap saja untuk macam-macam struktur, baik itu statis tertentu maupun statis tertentu, itu kita harus mengacu yang pertama adalah jenis tumpuan. Ada sendi, roll, kemudian jepit ya. Nah, dari masing-masing tumpuan tersebut ada namanya syarat batas tumpuan ditinjau dari translasi vertikal, translasi horizontal. Ini nanti berguna untuk mendefinisikan yang namanya adalah do BB atau delta ya, deltanya. Nah, jadi di sini masing-masing sudah ada syarat-syaratnya sendiri. Misalnya untuk roll itu sigma delta vertikalnya harus sama dengan 0, translasi translasi horizontalnya ada ya. Dan selanjutnya, jadi multiple apa yang dimaksud dengan multiple redundant? Jadi di strukturnya itu untuk struktur tak tentunya itu kelebihan gaya reaksinya lebih dari 2. Sorry ya, ini salah ya. Kelebihan gaya reaksinya itu lebih dari 2. Kemudian tetap saja kita harus menerapkan syarat batas setelah menghitung nilai dari kelebihan reaksi pada tumpuan, kemudian menjadikan struktur tersebut struktur statis tertentu. Yang terakhir yaitu redundant atau kelebihan gayanya yang tidak diketahui itu dicari ya atau dihitung. Nah, ini mungkin sudah paham teman-teman, kita skip saja. Kemudian di sini ada contohnya ya untuk struktur statis tertentu dengan metode kelebihan gaya ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat tipe strukturnya adalah balok berujung jepit. Kedua sisinya ada ujung jepit. Sehingga kalau kita keluarkan jumlah reaksinya pada titik A dan B, itu di titik A itu ada 3 jenis reaksi ya. 3 jenis reaksi, kemudian di titik B juga ada 3 jenis reaksi. Baik itu vertikal, horizontal maupun momen karena bentuknya adalah ujungnya jepit, tumpuannya jepit. Nah, dari ketiga reaksi dari titik A dan titik B ini kalau kita jumlahkan itu ada 6 persamaan reaksi ya. Sedangkan yang kita butuhkan itu jumlah reaksinya itu harus 2 atau 3 ya. 3 lah. Syarat kesetimbangan itu ada 3. Ada sigma vertikal, sigma horizontal, dan sigma momen. Dengan demikian, kita langsung kurangkan saja. 6 dikurangkan 3, berarti ada kelebihan 3 persamaan. Nah, kelebihan inilah yang lebih dari 2 inilah dinamakan multiple redundant ya. Atau kalau bahasa di statistik tentunya berarti dia berderajat 3 ya. Balok statistik tentu berderajat 3 ya. Ini ya. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke contoh ya. Ke contoh soal. Kita skip dulu ini. Kita langsung ke ini saja, ke whiteboard. Whiteboardnya. Saya akan coba jelaskan ke teman-teman. Share screen. Whiteboard. Pennya ya. Jadi tadi ada namanya struktur. Di sini kita buat strukturnya dengan derajat kelebihan. Kita buatkan contoh soalnya tadi adalah kita coba di sini ini balok kemudian perletakannya jepit. Di sini ada beban merata ya tadi ya, beban merata senilai Q sebesar 1 ton per
kemudian perletakannya di sini ada roll ya. Di sini titiknya adalah A, di sini A, kemudian di sini B, di sini C. Nah, kemudian di tengah-tengahnya antara A ke B itu ada beban terpusat sebesar P ya. Kemudian karena di sini kita tinjau mekanika bahan juga, maka di sini kita lambangkan dengan EI. Sorry. Di sini EI. Kemudian untuk B ke C itu 2 EI. Ya. Kemudian panjang bentangnya dari A ke B, itu senilai 4 meter. Kemudian dari B ke C, itu senilai 6 meter. Ya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tahapan yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah tentukan dulu jumlah reaksinya, jumlah reaksi yang terjadi di sini ya. Di sini kita dapatkan bahwa ada dua jenis perletakan, ada ada jepit dan dua jenis roll ya. Untuk jepit sendiri pada titik A itu memunculkan yang namanya reaksi yang pertama adalah vertikal A ya, vertikal A. Kemudian horizontal A. Horizontal A sendiri nilainya adalah 0 ya. Kemudian momen, ada momen. Di sini adalah momen A. Kemudian di titik B dan C itu karena bentuknya roll, di sini muncul namanya vertikal B. Kemudian di titik C itu ada vertikal C ya. Selanjutnya, di sini sudah kita definisikan jumlah dari reaksi yang terjadi pada struktur ini. Kalau kita jumlahkan, karena ini horizontalnya sama dengan 0, berarti untuk reaksinya ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Dari reaksi struktur yang pertama, itu kita dapatkanlah 4 reaksi. Untuk menjadikannya di sini, setelah kita tinjau berarti 4 dikurang 2 ya. Ada 2 reaksi kelebihan. 2 reaksi kelebihan. Nah, setelah kita tentukan jumlah 2 reaksinya, nah di sini teman-teman harus menentukan juga reaksi mana yang harus teman-teman jadikan kelebihan reaksi. Dalam hal ini, contoh kali ini kita coba kelebihan reaksinya adalah vertikal B, kemudian vertikal C ya. Nah, selanjutnya tahapan kedua yang harus kita lakukan, karena di situ kita definisikan kelebihan reaksinya adalah di titik B dan titik C. Selanjutnya struktur ini harus kita ubah pemodelannya. Pemodelannya harus kita ubah menjadi yang pertama itu adalah seperti ini ya. Di titik B dan titik C, ini titik A, ini titik B, dan titik C. Karena kita menghilangkan vertikal B, dan vertikal C, maka perletakan rollnya hilang ya. Diubah nanti, bukan hilang, nanti diubah, dan diubah tersebut tetap kita perhitungkan. Kemudian di sini ada beban terpusat yaitu P. Nah, ini strukturnya sudah menjadi namanya struktur statis tertentu ya. Setelah hal ini kita buat, maka selanjutnya adalah tahapan selanjutnya kita coba hitung namanya defleksi. Defleksi seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, yang pertama adalah kita hitung defleksi terhadap beban luar. Beban luar ya. Beban luarnya apa saja di dalam contoh ini ya. Beban luarnya kalau kita lihat di sini ada namanya Q ya. Ada namanya Q, kemudian ada namanya P ya.
Jadi yang pertama harus kita hitung adalah terhadap beban luarnya sendiri. Nah, untuk terhadap beban luar ini sendiri, struktur mengalami suatu respon struktur, ya, respon struktur yang diakibatkan beban luar, sehingga struktur sendiri membentuk suatu respon, ya, respon struktur seperti yang saya garis merah ini, ya, garis merah, ya, kurang lebih lengkungannya seperti ini, ya. Di sini titik A, kemudian di sini titik B, dan di sini titik C. Nah, respon struktur akibat beban luar ini sendiri menimbulkan suatu perpindahan dari misalnya untuk dari titik B yang telah kita hilangkan vertikal B-nya tadi maupun vertikal di titik C vertikal C itu dari B berpindah sebesar B absen dan menimbulkan yang namanya adalah delta B, ya. Kemudian dari C, karena kita hilangkan tumpuan di titik C, dan di sini yang kita tinjau terhadap beban luarnya saja, yaitu beban Q dan beban P, makanya di titik C juga ada namanya perpindahan sebesar C absen, dan kita definisikan itu adalah delta C, ya. Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah teman-teman coba definisikan wilayah atau bentang dari strukturnya. Gunanya apa? Untuk menghitung defleksi akibat beban luar. Bagaimana mendefinisikannya? Kita bagi. Ini kan ada kalau kita lihat secara visual ada dari A ke B, ya, dari A ke B dan dari B ke C, ya. Nah, sehingga di sini kita coba bagi bentang wilayahnya. Untuk di sini kita definisikan yang saya coba garisin hijau ini, kita definisikan adalah X1. Kemudian karena di sini ada beban terpusat, di sini kita bagi juga ada titik namanya D. Dari B ke D itu kita definisikan sebagai wilayah kedua atau X2. Kemudian dari D ke A atau dari A ke D itu kita definisikan wilayah 3 atau X3, ya. Hati-hati ya, kalau kemarin-kemarin kita ketemukan itu kelebihan gayanya hanya satu, di sini kita ada dua kelebihan, ya, dua reaksi kelebihan. Nah, dari masing-masing ini gunanya apa? Untuk menentukan bentangnya, ya, untuk menentukan bentangnya. Nah, dari bentang ini nanti kita dapatkan nilai mx besar atau nilai P, kemudian mx kecil atau nilai U, ya. Nah, selanjutnya kita coba dulu. Misalnya untuk bentang C ke B itu dengan rentang atau batasan rentang itu adalah 0, ya, sampai dengan 0 X1 sampai dengan 6, ya. Di sini tadi ya. Nilainya di sini dari B ke C ini adalah 6 meter, ya. Seperti yang didefinisikan di awal tadi, ya. Dari A ke B itu 4 meter, sorry, 4 meter. Makanya di sini untuk bentang wilayah X1 yang kita definisikan X1 itu dari C ke B-nya, X1-nya itu bentangnya dari 0 sampai 6 meter, ya. Nah, di sini kita lihat dulu struktur B ke C ini hanya ada yang namanya beban merata sebesar Q untuk bentang 6 meter. Sehingga di sini kalau kita hitung defleksi akibat beban luarnya sendiri, kita definisikan nilai M besar terhadap bentang X1 adalah senilai min Q X1 kuadrat per 2, ya. Ini ya, ini yang pertama untuk dari C ke B.
Kemudian kita definisikan juga namanya dari B, sorry, saya kecilin aja. Kita definisikan juga yang kedua yaitu bentang dari B ke D ya. Dari B ke D ini kita bagi range wilayahnya adalah dari 0 kurang dari sama dengan X2 ini ya, dari B ke D ya, dari B ke D. Kemudian kurang dari sama dengan 2. Sehingga didapatkanlah MX2 adalah sebesar MX2 adalah sebesar P, nilai P minus P dikalikan TX2 plus 3. Ya. Kemudian dari A ke D, kita definisikan bentangnya 0 kurang dari X3 kurang dari 2, sehingga didapatkanlah MX3-nya adalah min P X3 plus 5. Ini terhadap beban luar ya. Ini terhadap beban luar. Selanjutnya kita ubah struktur juga terhadap beban satu satuan. Sehingga struktur ini kita ubah, sorry. Ini yang saya warnain hijau ya. Saya warnain hijau. Sehingga struktur ini juga berubah bentuknya. Di sini ada jepit ya. Kemudian di sini ada beban merata sebesar Q. Di sini ada P ya. Dari titik A, D, B dan C. Nah, di sini untuk tahapan keempat kita inputlah beban yang pertama sebesar satu satuan di titik B ya. Satu reaksi kelebihan dulu. Di titik B itu ada namanya beban sebesar satu satuan. Nilainya 1 ya. Nah, di sini juga beban sebesar satu satuan ini kita bagi juga tetap bentang wilayahnya. Di sini adalah di sini sebesar X1, kemudian di sini sebesar X2, kemudian dari D ke A itu X3. Sehingga muncullah yang namanya di sini akibat beban satu satuan, kita hitung strukturnya juga. Misalnya untuk bentang sama dari C ke B, untuk wilayah bentang 0 kurang dari X1 kurang dari 6, ya, maka didapatkanlah. Karena ini sudah 1, kita berarti di sini adalah menghitung nilai U atau MX1 kecil, ya. Di sini didapatkanlah untuk nilai 1 pada bentang X1, nilai MX1 kecilnya adalah 0. Kemudian untuk bentang B ke D, bedakan saja warnanya. Ya. Nah, untuk bentang dari B ke D sebesar MX2 akibat beban satu satuan, ya, satu satuan itu muncul namanya kalau kita pisahkan strukturnya itu yang ini ya, yang ini yang saya lingkarin merah ini, kita tinjau MX2 sehingga bentuk strukturnya itu seperti ini ya, P, kemudian di sini satu satuan sebesar X2 sehingga MX2 adalah nilainya adalah X2. Kemudian untuk dari A ke D itu muncul namanya MX3 sehingga muncullah di sini kalau MX3 berarti sorry, dari A ke D ya, wilayah ini ya, AD ya. Sehingga di sini muncullah 1, ini sebenarnya 1 ya, 1 dikalikan X2. Kemudian untuk MX3 1 dikalikan 2 plus X X3 X3
Nah, ini tahapan keempat ya. Ini untuk beban satu satuan pengganti reaksi yang kita hilangkan di titik B. Selanjutnya ada namanya tahapan kelima ya. Tahapan kelima. Karena kita ada dua kelebihan reaksi, setelah kita hitung satu tadi yang kita hilangkan di titik B, maka kita gambarkan lagi. Kita gambarkan lagi suatu struktur. Ini ada perletakan P, ini nilainya Q, ini dari A, D, B, C. Kalau tadi strukturnya kita kelebihan reaksi untuk tahapan keempat di sini kita letakkan ya sebesar satu satuan, karena reaksi vertikal akibat sendi roll itu kita hilangkan di titik B. Tahapan kelima, kita coba hitung yang di titik C, karena reaksi rollnya kita hilangkan, ya, VC. Ya, sehingga pada poin 5 ini muncullah namanya beban satu satuan di titik C. Ya, sejauh ini paham? Paham nggak? Sejauh ini paham? Jadi yang pertama tadi kita hitung yang untuk poin 3, tahapan ketiga kita hitung terhadap beban luar, yaitu terhadap P dan terhadap Q. Kemudian tahapan keempat kita hitung terhadap beban satu satuan di salah satu reaksi. Dalam hal ini di titik B yang kita hilangkan rollnya. Kemudian tahapan kelima itu kita kasih beban satu satuan di titik C. Karena di titik C perletakannya kita hilangkan, gitu kan? Sehingga menimbulkan beban satu satuan di titik C. Nah, untuk beban satu satuan di titik C ini sendiri, ya, di titik C ini sendiri memunculkan yang namanya adalah M. Kalau di sini tadi adalah MX B1, kemudian MX kecil B2, MX kecil B3. Kalau di sini kita munculkan namanya MX kecil C pada beban satu satuan. Memunculkan di sini tetap kita bagi bentangnya. Di sini adalah X1, kemudian di sini adalah X2, di sini adalah namanya X3. Nah, untuk MXC di titik C akibat beban satu satuan itu memunculkan nilai sebesar adalah X1. Untuk MXC untuk bagian 2 itu sebesar sorry, saya ada kesalahan ya. Maksudnya di sini bukan satu satuan ya. X1 ini di titik C. Ini juga MX1 di titik B ya. Sorry, saya ralat. Untuk MX1 di titik C itu menimbulkan X1, MX2 di titik C ini ya, 1 bebannya satu satuan, tinjauannya adalah bentangnya dari B ke D, sehingga kalau kita lihat strukturnya ini kita hitung muncullah yang namanya adalah 1 beban satu satuan ini tadi bentangnya adalah 6, kemudian yang kita tinjau B ke D itu adalah X2 sehingga munculnya 6 plus X2. Kemudian MX yang ketiga untuk MX3 itu bentangnya adalah A ke D, muncullah yang namanya 1 beban satu satuan dikalikan 8 plus X3. 8, 6 ini dari mana Pak? Nilai 8 sama 6 ini Pak. Itu kan? Ini tadi ya. Kalau kita bagi, ini kan keseluruhan bentangnya B ke D ini 4 kan?
Kalau ada titik D, di sini ada 2, di sini ada 2. Kalau kita tinjau nilai X2 ini, berarti 6 ditambahkan 2. Ya. Gitu ya. Kalau misalnya untuk AD, berarti, pada tengah bentang ini, ya, pada tengah bentang ini ke titik D. Makanya di sini 6 plus X2. Ya. Kalau di titik X3 berarti 6 plus 2 plus X3. Ya. 8 ini didapatkanlah bentang dari C. Aduh, pasti bingung ini. Dari C ke B, kemudian di sini ada D ya. Di sini ada X3, A ke D-nya senilai X3, B ke D sendiri sebesar 2 meter, B ke C sendiri sebesar 6 meter. Makanya di sini untuk MX3 di titik C, dari titik C, pada bentang yang kita tinjau adalah AD, di sini didapatkanlah 1 ya, 1 dikalikan 6 ditambah 2 ditambah X3. Makanya di sini muncullah 1 dikalikan 8 plus X3 ya. Nah, sudah kita dapatkan nih. Sejauh ini sudah kita dapatkan. Sudah kita dapatkan beberapa perhitungan. Yang pertama, perhitungan yang pertama yang ini ya, poin 3 ini terhadap beban luar, kemudian poin 4 terhadap beban satu satuan di titik B, kemudian poin 5 itu beban satu satuan di titik C ya, sehingga ini menghasilkan MX besar atau biasa disebut P, kemudian kedua ini menghasilkan nilai MX kecil pada titik B, MX kecil pada titik C, atau kita singkat biasanya UB dan UC ya. Nah, sejauh ini paham enggak? Sejauh ini paham enggak? Sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Apa? untuk yang Rio kalau ya? iya Pak, kalau yang Bapak itu kan tinjau bentangnya yang X1, X2, X3 itu kan dari kanan. Nah, kalau saya tinjaunya mulainya dari kiri itu hasilnya bakalan sama nggak Pak? Oh, bakalan sama, tapi hati-hati dengan nilainya ya, pengelompokan nilainya ya. Kalau ini kan 6 meter, tetap baik kalau misalnya ditinjau dari sebelah sini ya. Sorry, saya merahin ya. Saya merahin ya. Ditinjau dari sini ya. Berarti X1-nya di sini ya, Dak Rio. Di sini X2 ya. Iya. Saya gedein ya. Nah, ya. Berarti X1-nya di sini ya, Dak Rio. X1-nya sini ya. Di sini X2 ya, Dak. Di sini X3. Kayak itu kan? Iya. Sama baik, tapi hati-hati ya. Hati-hati dengan nilai yang ini tadi ya. Kan ini adomin ya, Dak. Hati-hati ya, karena kita kan mengacu ke searah jarum jam sama berlawanan dengan arah jarum jam ya. Nilainya masih sama, tapi hati-hati pada saat perhitungan sama pengelompokan bentangnya. Itu saja ya. Sama kok Rio. Ya. Nah, Oke, dari kanan dari kiri sama wae. oke, bedanya cuma di tanda Pak ya. Untuk yang lendutan yang B aksen sama C aksen itu sama persis grafiknya masih Pak ya? Seharusnya sama, hasilnya sama, ya. Tapi kakek Oke, hati-hati di perjanjian tandanya ya. Oke? oke, oke. Terima kasih Pak. Oke. Sama-sama. Oke ya, sudah ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Di sini sudah kita dapatkan tadi MX besar atau P, kemudian MS kecil atau U kecil, dan MX dari baik di titik B maupun di titik C. Nah, selanjutnya
Tahapan selanjutnya adalah tahapan ke-6. Kayak mana ya? Kalau dihapus agak bingung ini. Kita geser saja. Kita geser saja. Tahapan ke-6, setelah kita dapatkan semua nilai ini, kita rekap nih. Kita rekap untuk mencari yang ini tadi memunculkan namanya delta, ya, yang mx besar tadi. Kemudian yang kecil ini memunculkan namanya do, ya, do, baik itu do bb, do bc atau do cc. Nah, selanjutnya jangan lupa kita balik lagi ke persamaan umumnya, ya. Jadi kalau misalnya delta B tadi yang mana Pak? Yang ini ya. Ini delta B, ini delta C, ya. Yang ini tadi, oh iya, saya lupa ya. Saya lupa ya. Sorry, saya miss tadi. Kita balik lagi sebentar. Kita balik lagi ke poin 4 sama poin 5, ya. Jadi di sini ya, struktur ini, struktur yang poin 4 ya. Poin 4 ini akibat beban satu-satuan memunculkan namanya suatu respons struktur, ya. Di sini tadi kan kita ganti nih sebelah ribet. Ini tahapan keempat ya tadi ya. Nah, di sini strukturnya ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Di sini Q, kemudian di sini P ya. A, D, B, C. Yang kita letakkan di sini adalah beban satu satuan di titik B1 ya dah. Nah, akibat beban satu satuan sendiri memunculkan yang namanya respons struktur. Respons struktur ke atas ya. Ya. Nah, dari B ini di titik B maupun di titik C akibat beban satu satuan di titik D memunculkan namanya respons struktur perpindahan sebesar B absen, atau kita wakilkan itu adalah do DD ya. Kemudian dari titik C itu muncullah suatu reaksi struktur atau perpindahan respons struktur akibat beban satu satuan di titik B itu sebesar C absen, atau kita simbolkan perpindahannya ini yaitu do CB. Do CB itu maksudnya apa Pak? Ya, do perpindahan C absen ini sebesar C absen di titik C akibat beban satu satuan di titik B. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya itu juga yang terjadi di poin 5 ini, di poin 5 ini, di tahapan kelima. Begitu juga yang terjadi di tahapan kelima. Di tahapan kelima ini sendiri, struktur juga akibat beban satu satuan. Ini saya hapus saja ya, biar nggak bingung ya. Ya, di sini ya, beban satu satuan di titik C. Kalau tadi di titik B, ini yang poin kelima saya ulangi, di titik C memunculkan namanya suatu reaksi struktur juga ke arah atas juga ya, sehingga mengakibatkan adanya suatu respon sejauh B absen di titik B. Di titik C itu mengakibatkan suatu respon juga sejauh C absen. Nah, akibat beban satu satuan di titik C ini, jarak dari B ke B absen ini kita kita wakilkan dengan variabel namanya do B C.
Kemudian dari C ke C absen itu namanya do C C. Ya, paham ya? Jadi yang belakangnya ini variabel atau huruf. Saya warnain lain. Variabel atau huruf yang di belakangnya ini itulah lokasi beban satu-satuannya. Ya, beban satu-satuannya. Kemudian yang variabel atau huruf yang di depannya ini, huruf yang di depannya tadi kan do BC, do CC. Huruf yang di belakang ini lokasi beban satu-satuan. Huruf yang di depan ini ya, huruf yang di depan ini itu lokasi titiknya yang mengalami perpindahan. Makanya di sini kalau kita rekap ada namanya, kalau di daerah, kalau di tahapan keempat ada namanya do BB sama do CB. Kalau di poin 5 itu ada namanya do BC, kemudian ada namanya do CC. Ya, itu ya. Nah, kita lanjut ke tahapan ke-6 ya. Jadi di tahapan ke-6 ini teman-teman balik lagi ke rumus persamaan umumnya. Apa rumus persamaan umumnya? Jadi delta B itu adalah sama dengan integral 0 sampai L. L-nya ini tempat bentangnya tadi 4 ataupun 6. Kemudian mx besar dikalikan mxb per EI dikalikan dx gitu ya. Nah, selanjutnya ada namanya delta C. Jadi ya, delta C. Delta C itu sama baik integral 0 sampai L mx dikalikan mxc per EI dikalikan dx ya. Ingat ya, ini bedanya ya. Kemudian ada namanya do BB. Aku beda ke warna biar nge. Do BB. Do BB. Itu rumusnya adalah integral 0 sampai L ya. Itu adalah mx kecil B kuadrat per EI terhadap dx. Kemudian do CC atau do CC ya. Do CC sama dengan integral 0 sampai L mxc kecil dikuadratkan per EI dikalikan dx. Kemudian ada namanya do BC. Aku beda ke warna juga biar do BC atau do CB itu adalah rumusnya adalah integral 0 sampai L mxb kecil dikalikan mxc kecil per EI dikalikan dx. Ya, ini tahapan ke-6. Nilai-nilainya ini dari mana, Pak? mx-nya ini, mx besar, mxb kecil, itulah tadi yang kita cari di sini tadi. Ya, nih. Ya, ini tinggal substitusikan nilainya ke persamaan ini sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan nilai masing-masingnya. Delta B misalnya kaget dapat, entah itu dalam bentuk persamaan atau memang hasilnya gitu kan. Do BB, do CC, kemudian do BC, CB ya. Kalau misalnya kita masukkan nih salah satu nilainya saja untuk delta B, Pak. Delta B ya. Delta B kayak mana, Pak? Masukin nilainya. Delta B sama dengan 1/2 EI integralnya 0 sampai 6 bentangnya ya ada min setengah x kuadrat dikalikan 0 dikalikan dx.
kemudian ditambahkan 1/EI integral 0 sampai 2 minus 18 minus 6x. Ini setelah dimasukkan ya nilainya ya, x dx. Selanjutnya ditambahkan lagi. Ini kayaknya teman-teman sudah pada tahu kalau cuma untuk mensubstitusi nilai ini saja gitu kan. Yang terpenting itu tadi ngitung yang ini ya, ngitung yang ini tadi. Kalau ini kan tinggal substitusi nilainya, kemudian diintegralkan ya. Ini kaget bisa teman-teman lihat di materi yang sudah saya upload nilai-nilainya ya. 30 min 6x 2 plus x diturunkan terhadap dx sehingga didapatkanlah hasil delta B adalah minus 272/EI ya. Saya coba stop dulu di sini. Kita balik ke ini biar nggak. Nah, ini ya. Pointer option pasar pointer. Ini ya. Kalau mau enak biar rapi dibuat dalam bentuk tabel ya. Kalau mau coret-coret seperti saya tadi juga nggak apa-apa. Nah, sehingga teman-teman bisa mensubstitusikan hasil-hasilnya ini ke persamaan umumnya ini, gitu kan. Nah, untuk delta B sendiri dapatlah min 272 EI. Untuk delta C sendiri dapatkanlah sekian, gitu kan. Sampai do B, C atau do B. Ya, tahapan ketujuhnya bagaimana Pak gitu kan. Nah, tahapan ketujuhnya itu adalah teman-teman masuk ke nilai di persamaan umumnya ini. Kalau kemarin ini tidak kita temu ke persamaan umum ini gitu kan. Karena apa? Karena cuma ada satu kelebihan reaksi. Kalau di pertemuan ke-8 ini kita ada dua kelebihan reaksi di titik B ya dan di titik C, sehingga persamaan umumnya ini ya, persamaan umumnya ini seperti ini ya, delta B minus do BB dikalikan VB min do CB dikalikan VC sama dengan 0. Kemudian untuk delta C itu adalah delta C min do BC dikalikan VB min do CC dikalikan VC sama dengan 0. Ya, nilainya ini dari mana Pak? Dari yang sebelumnya ini tadi. Tinggal dimasukkan delta B-nya berapa, do BB-nya berapa, do CC sampai do CB atau do BC. Kalau dimasukkan, oh ini salah ini ya, EI ini ya, bukan RI ya. RI Republik Indonesia. Ya, min 272/EI, min 643/EI kalikan VB, dan seterusnya, sehingga didapatkanlah dua persamaan ini. Tahapan selanjutnya bagaimana untuk mendapatkan nilai VC dan VB? Balik lagi ke kalkulus ya, rumus matematika, dieliminasi. Tinggal dieliminasi sehingga didapatkanlah nilai VB dan VC ya. Dapatkanlah nilai VC-nya minus 2,6243 ton. Kemudian VB-nya setelah disubstitusi maupun eliminasi, dapatkanlah nilai VB itu min 4,22 ton. Nah, selanjutnya inilah tahapan terakhir ya. Tahapan terakhir, kita substitusi ke nilai tadi, VB-nya di sini. Nah, ini dihitungnya kayak mana, Pak? Ini dihitungnya berdasarkan statika ya. Balik lagi ke hukum free body diagram dan persamaan statika. Yang mana, Pak? Yang sigma MB, sigma M sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0 ya. Ini dimasuk ke nilainya. VB-nya 4,22 tadi, kemudian VC-nya 2,62 ya. Nah, yang belum kita temukan adalah vertikal di A. Kayak mana Pak mau mencarinya? Balik lagi ke sini tadi ya, ketiga ini.
Bisa ninjaunya pakai sigma vertikal. Sigma vertikal sama dengan 0. Berarti reaksinya ini VA, ini VB, kemudian ada VC ya. Jadi vertikal itu ada namanya vertikal A ditambah vertikal B ditambah vertikal C. Ini yang ke atas. Gaya-gaya yang lainnya ada apa lagi? Ada namanya reaksi terpusat sama beban merata. Min P min Q sama dengan 0. Sehingga nanti didapatkanlah nilai VA ya. Kalau sudah didapatkan semua, tinggal digambar ini ya. Ini momen, kemudian yang ini geser. Sorry, kebalik. Ini geser ya. Kebalik. Ini bidang geser, ini bidang momen ya. Inilah ya. Jadi kebanyakan ya kebanyakan dari semester-semester sebelumnya, angkatan sebelumnya itu enggak sampai perhitungan yang di sini tadi ya. Jadi nanti UTS itu ada bobotnya masing-masing ya. Misalnya kalian cuma sampai mengerjakan di bagian yang ini saja misalnya. Nih, bagian yang ini saja. Ini nanti ada bobotnya ya. Bobotnya berapa ini? Sekian persen, 20% misalnya. Kemudian sampai sini 30% misalnya. Kemudian yang full, bobot yang full, penilaian full itu ketika kalian sudah menyelesaikan sampai diagram ini ya. Karena kebanyakan sebelum-sebelumnya itu cuma sampai tabel baik. Cuma sampai tabel baik, tidak sampai diagram momen. Padahal keseluruhan itu adalah sampai diagram bidang, baik momen maupun geser ya. Saya pikir cukup untuk pertemuan ke-8 ini ya. Jadi kita tinggal satu materi lagi, kemudian UTS. UTS-nya dari yang sudah saya kasih soalnya, baik itu latihan maupun di materi ya. Silahkan Alipzan Septian di screenshot seperti dugaan saya ya, sampai yang saya jelaskan kali ini tadi 20 berapa, sekarang 22. Oh ya, sekalian ya, untuk mensiasati kecurangan ya, kecurangan absensi. Saya absensi manual saja. Saya panggil satu-satu. Ini bisa dilihat ya. Kita lihat siapa yang sudah absen ini. Pasti ini banyak sudah absen. Saya panggil ya. Wensen ada enggak?